Saya yakin banyak saudara kita yang kepingin hadir di majelis ini. Kesempatan ada, tapi karena uzur sakit tidak bisa hadir di tempat ini. Dan klothok karesa cengkeh yupaija ngantuk lambene tongang Rasulillah. Angkat suara. Sholatullah. Memperlakukan istri dengan adil. Saya mau tanya kepada kaum ibu-ibu, ibu sayang sama bapak? Ibu nurut sama bapak? Salatullah. Angkat suara. Salamullah ala tongang Rasulillah. Angkat suara. Salatullah. Yasin. Mbah Yai Hambali sudah membacakan Fatihah untuk bangsa tercinta Indonesia. Saya mau pidato, mudah-mudahan pidato ini didengarkan Pak Presiden. Jenengan perlu semerap, saya dengan Pak Presiden Prabowo niku pernah rakyate. Loh, karepmu pernah apa nih? Doanya Mbak Yai Haji Imam Hambali sudah. Saya hanya usul pada pemerintah. Keadilan akan memunculkan kasih sayang. Adanya huru hara, adanya gejolak karena tidak ada keadilan. Tepuk tangan tidak cukup kecuali ada sawerannya. Contoh, jangan berbicara yang besar, yang makro, yang mikro saja. Kalau Bapak sebagai kepala rumah tangga memperlakukan istri dengan adil, saya mau tanya kepada kaum ibu-ibu, ibu sayang sama Bapak? Ibu nurut sama Bapak? Maka saya bilang kepada kaum laki-laki, cintai istri yang baik. Kalau istri sakit, jangan buru-buru dibawa ke puskesmas, tapi bawalah ke toko emas. Cocok? Jadi ibu-ibu, aku seneng karo kiai ngene iki. Bu, Bapak bekerja, keluar rumah, apa yang diminta sama Bapak? Enggak banyak. Ibu berjalan juga ke tengah pintu, lepas kepergian Bapak dengan doa dan senyuman ibu. Bapak pun marem, ngoten nggih Pak nggih. Coba jamaah menghadap ke saya. Bapak pamit, Ibu, Bapak berangkat. Masya Allah,
Ibu cucup tangan bapak. Kalau perlu cipika-cipiki. Bapak betapa senangnya meninggalkan rumah, melaku sikile telu. Apa kerjaan ibu di rumah? Salat duha. Apa kerjaan ibu di rumah? Baca Al-Quran. Apa kerjaan ibu di rumah? Bersih-bersih. Apa kerjaan ibu di rumah? Menjadi uswatun hasanah buat anak-anak. Bapak datang kerja, ibu buka pintu, bapak mengucapkan salam, assalamualaikum atau assalamu alaiki, lebih sifik-sifik. Ibu menjawab waalaikumsalam. Masya Allah, malaikat menyertai kedatangan bapak. Ibu langsung tanya, ayah, air putih, teh, atau susu? Masya Allah. Jari ini bapak begitu indah. Tapi nak bapak datang, ibu tidak menjemput, bahkan ibu bermadhab tiktokiyah. Suasana akan terbawa berbeda. Ini akhlak. Maka tidak ada di dunia ini pahlawan tanpa jasa yang hebat kecuali bapak. Di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, presani mriki Bu, Kanjeng Nabi dikupeng para kibarus sahabah. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali karramallahu wajhah. Tiba-tiba ada laki-laki Bu, pakaiannya kotor. Di punggungnya laki-laki ada bibit kurma. Di tangan kanannya ada cangkul. Rasulullah terfokus pada laki-laki ini. Jabat tanganlah Rasulullah, tidak dilepas. Kemudian setelah berjabat tangan, Rasul bertanya, "Ma hadza fi yadik?" Tanganmu ono apa kok kasar? Bahasa Jawanya kapal. Ya Rasul, tangan kula kapalan. Pagi saya berangkat ke ladang kurma, pulang sore dari ladang kurma, saya cangkul itu tanah, saya tanami bibit kurma. Kalau panen, istri saya bisa makan. Kalau panen, anak saya bisa makan. Apa ekspresi baginda Nabi? Hadhihi yadun la tamussuhan nar. Tangan laki-laki ini tidak pernah kesentuh neraka. Kenapa? Karena dia pahlawan pencari rupiah. Yang kedua, laki-laki ini besok masuk surga begitu cepat karena naik kapal. Mula nak bapak-bapak astone kasar menggo kapal, mboten usah digosok, itu setempel sebagai pahlawannya Allah. Allahumma. Sekarang zaman maju, zaman kecil saya, banyak ibu yang menyetrika baju bapak, yang mencucikan baju bapak. Sekarang di kampung-kampung sudah banyak laundry. Saya lihat sudah nggak banyak ibu yang mencucikan bajunya bapak. Semuanya di laundry. Insya Allah besok yang masuk surga
Bu, ada satu ungkapan sederhana Bu. Kata Abdullah ibni Mas'ud, beliau adalah min kutabi Rasulillah. Idza ghassalat imra'atun, apabila ada seorang istri kepingin mencari surganya Allah, mencuci bajunya laki-laki. Ingat Bu, idza ghassalat imra'atun thiyaba rajulin kataballahu laha bi alfai hasanatin. Maka Allah akan mencatat bagi seorang istri kebaikan 2000. Masya Allah Bu. Monggo celananya Bapak dicuci. Bapak yang tidak ikut malam ini pengajian, ibu nyampe di rumah langsung tanya bapak, Pak, copoten katokmu. Saya akan mencapai 2000 kebahagiaan. Ini juga akhlak. Oleh karena itu sebagai prolog, monggo Bu, tata hati. Saya akan matur beberapa poin tentang studi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya angkat suara. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Abdullah ramanipun Kanjeng Nabi. Sayyidah Aminah umminya Kanjeng Nabi. Dari kedua sosok inilah muncul baginda Nabi. Saya ringkas ini Bu. Artinya bahwa di dalam Abdurrahman Ad-Daibai menjelaskan nasab Rasulullah jelas-jelas sampai Nabiullah Adam alaihi salam. Mila ada satu kitab Bu yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Risane mriki Bapak Ibu. Jombang itu provinsi kabupaten Jombang, Tebuireng itu desanya Cukir, kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang. Saya ikut kecamatan Dewek, kampung saya Tebuireng. Jombang ikut provinsi Jawa Timur. Di Gedung Putih Amerika Serikat Bu, itu tertera betul nama Tebuireng. Ada apa kampung kecil? Di situ ada sosok pahlawan muassisi Jama'iyati Nahdlatul Ulama wa Raisihal Akbar, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ibu bapak presani mriki, kita pernah punya Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman. Tidak ada wahidnya. Ada wahidnya karena abahnya asmane Kiai Haji Abdul Wahid. Mula Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid punya bapak namanya Kiai Hashim. Mula sebutannya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kiai Hashim punya bapak namanya Kiai Asy'ari. Mula sebutannya Hashim Asy'ari. Kiai Asy'ari punya istri namine Bunyai Asy'ari. Lali
Bu, saya turun dari kendaraan pas Mbah Yai Imam Hambali dawuh masalah ibu. Ada pondok pesantren Tebuireng, ada zuriatnya Mbah Hashim, ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau diiklal, kalau ditelusuri, itu dari sosok seorang wanita. Siapa? Bu Nyai Asy'ari. Bu Nyai Asy'ari puasanya 3 tahun. Kalau wiridan tidak pakai tasbih manual ataupun digital, tapi biji kacang hijau dicampur dengan pasir. Betapa banyaknya wiridannya beliau. Akhirnya saya punya rumusan. Orang hebat pasti dari istri yang hebat. Orang hebat dari ibu yang hebat. Saya yakin Mbah Kiai Haji Imam Hambali, Mbah Kiai Haji Syukron Jazilan, pasti ibunya hebat. Bu, bukankah Allah punya ayat-ayat kauniyah? Saya mau tanya nih, tahu pitik babon? Ora kompak kok. Preso pitik babon? Pitik babon itu riyadhah. Pitik babon itu tirakat. 21 hari. Itu Bu telur 9 dingkremi. Kalau babonnya hebat, pecah semua. Sukses semua. Nak pitik babone mokong. Turu nonggo dulan sosial. Bu, lihat panjenengan presani yang punya ayam babon, kepalanya merunduk, Bu. Merunduk. Sesekali dia bilang zikir. Kalau ada majikan datang membawa makanan, dia nggak tergiur, dia puasa. Kalau ada ayam jantan mendekati, dia bilang golek oliyo, bareng-bareng golek saya masih tirakat. 21 hari badannya kurus, Bu, pecah semua. Maka bisa Ibu lihat, kiai yang jarang ceramah di luar, yang sering di dalam pondok, rata-rata santrinya jadi. Ibu lihat santrinya yang sukses-sukses, rata-rata kiainya nggak suka ceramah di luar. Mula sing kiai suka ceramah, rata-rata santrine kopior. Termasuk sing matur nuwun. Ini cerita, Bu. Habis ini saya ke bandara. Nanti 5:30 saya ke Lombok. Datang dari Lombok ke Rungkut. Habis itu Selasa ke Jombang. Habis itu ke Surabaya lagi. Habis itu ke Jakarta. Habis itu ke Lampung. Ngono kuwi nek ana sing ngundang. Bu, panjenengan niati di majelis ini riyadhah supaya putra-putranya dados putra ingkang pinunjul,
putra ingkang hebat-hebat. Allahumma. Mbah Hashim punya kitab, kembali lagi, namanya At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Beliau menyatakan dari sosok Sayyid Abdullah, dari sosok Sayyidah Aminah muncul baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'din bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jenengan mantuk-mantuk sing ngapalno kemeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, saya cuplik yang pertama tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirengaken nggih. Jangan memanggil Nabi dengan panggilan Muhammad. Bahasa Surabayanya jambal. Itu tidak punya tata, sopan, andap. Bu, Lebaran kemarin saya kedatangan perempuan tua. Presani mriki, Bu. Dia punya putri 2, berarti menantunya 2. Dia sering ngaji ikut saya, maunya lebaran sama saya. Lepate nggih Gus, kula matur sami-sami Mbah sing lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami Mbah. Kekire basa basi sami rawuh Mbah putranipun. Nggih. Lho putra kula namung kali lho Gus. Lah mantune rawuh. Kula kok dereng semerap mantune jenengan. Lah ta Gus, mantu kula niki SD kula mboten tamat. Dadi mantune pertama niku SD mboten tamat. Tapi sugih. Karo mertua sayang. Jadi dia itu ceritanya menantunya enggak tamat SD, kaya, sama mertua sayang. Ceritanya kalau datang ke mertua itu bawa gula 50 kilo. Jawab, sayang enggak? Sayang napa mboten? Insyaallah. Lah mantu kula sing nomor kalih niki Gus, pinter. S1, S2, S3 sampai kademen kakean. Tapi kalih kula mboten sopan. Tur nggih medhit. Insyaallah. Sing pertama bodoh tapi loman, sing kedua pinter tapi medhit. Kula tangket Bu, jujur jenengan cara pengen golek mantu niku semremen sing pertama napa kedua? Kirang kompak pertama napa kedua? Wis tak dongakno Bu, muga-muga mantumu SD enggak tamat. Gemo tak baleni muga-muga putrane sopan santun pinter gati kalau mara tuwa. Allahumma. Resane mriki Bu. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat 30 juz Allah memanggil Muhammad. Dicatat. Yang ada dalam Al-Qur'an Allah memanggil Muhammad pasti tambah jabatan. Muhammadur Rasulullah, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu, ya Muhammadu, tidak ada. Ibu punya saudara, adiknya bapak, panggillah paman, panggillah om. Ibu punya bapak, bapak punya adik perempuan, panggillah bule, panggillah tante.
Jadi memanggil dengan proporsional itu berakhlak. Bu, Mbah ini kalau dengan saya sepuh Mbah. Saya mau tanya, jawab, Mbah asmane sinten? Erna. Mbah Erna lebih tua daripada saya. Kebetulan Mbah Erna ini tetangga saya. Misal saya ketemu sama Mbah Erna, saya bilang, Erna Nandi, pasti orang gejolak sosial akan menghukum dengan hukum norma bahwa saya dianggap orang yang tidak punya tata, sopan, andap. Sederhana Bu. Terus memanggil Kanjeng Nabi dengan panggilan apa? Ya Sayyidi, terjemahkan wahai Sayyidku, wahai bagindaku, wahai Muhammadur Rasulullah. Salatullah, angkat suara. Salamullah ala Taha Salam ala Yasin. Ada satu kitab sama karanganipun Mbah Yai Hashim, naminipun kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini karangan Mbah Hashim. Ada satu cerita Bu, ketika terjadi Fathul Makkah, kota Mekah dikuasai oleh baginda Nabi dan 10.000 pasukan muslim. Halo, Presani mriki Bu. Terjadi pencurian. Kasus ini terjadi perbedaan ulama. Tapi saya ambil ada seorang wanita mencuri. Nyuwun sewu, asmane mirip putri Kanjeng Nabi. Siapa pencuri ini? Fatimah bintul Aswad Ibnu Abdillah Al-Asad. Hukum Islam, hukum Al-Quran, hukum hadis, kalau ada mencuri memenuhi persyarat hukum fikih maka potong tangan Bu. Sedangkan Fatimah ini putranya pembesar. Kalau ada putrinya pembesar kemudian mencuri, ini bagaimana? Akhirnya kaumnya mencari relasi. Bagaimana supaya Fatimah ini tidak dipotong tangan? Akhirnya Bu, ketemulah satu sosok orang yang dekat dengan baginda Nabi, yang punya jabatan Hibbun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Usamah bin Zaid. Perisani mriki Bu, Usamah menghadap baginda Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab begini, Ya Usamah, atashfa'u haddan min hududillah. Wahai Usamah, apakah kamu akan menjadi makelar kasus? Apakah kamu kepingin mencari dispensasi seorang perempuan yang mencuri supaya hukum Allah tidak ditegakkan? Usamah diam. Rasulullah berdiri Bu di atas podium. Beliau ceramah.
ceramah ngeten. Wahai sekalian manusia, dulu ada umat sebelum kalian rusak. Rusaknya sistem apabila ada orang mencuri. Yang mencuri ini adalah pejabat, yang mencuri ini adalah orang punya martabat, yang mencuri adalah orang punya sosial tinggi, yang mencuri adalah orang yang kaya. Hukum tumpul. Wes nak diajak ngaji rada adoh menreleng. Wes. Kula nak wis matur paham mboten paham pokoke mantuk-mantuk ngoten lho. Kalau yang mencuri itu orang kecil seperti kita, naudzubillah, yang mencuri rakyat jelata, hukum tajam ke atas. Nah ini Bu yang mau tak bahas. Rasulullah bersumpah, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakot lakotok yataha. Awas ngaji dimirengaken. Baginda Nabi bilang, demi Allah andekan Fatimah putranya Muhammad alias putrinya Kanjeng Nabi mencuri, aku potong tangannya. Garis bawah Ibu, lau sarakot Fatimah, pakai nama Fatimah. Di kitabnya Mbah Hashim itu menulis sebuah karangan yang ditulis oleh Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitabnya At-Tarsi. Beliau menukil dawuhnya, nususnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Bu mengomentari hadisnya Kanjeng Nabi lau sarakot Fatimah. Tidak mau Imam Syafi'i menulis Fatimah, tapi diganti lau sarakot fulanah limra'atin syarifah laqata'tu yadaha. Beda. Kanjeng Nabi bilang Fatimah, Imam Syafi'i bilang fulanah. Fulanah itu berarti kata ganti Bu. Kalau fulan laki-laki, kalau fulanah perempuan. Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, fangzur ila qaulihi. Lihat apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Tidak mau menyebut nama Fatimah, tapi fulanah. Alasane ta'adduban li Fatimah. Karena Imam Syafi'i punya tata krama dengan putri Kanjeng Nabi Fatimah. Gak mau Fatimah dibuat contoh pencurian. Paham? Paham? Tapi kenapa Kanjeng Nabi menyebut nama Fatimah? Di kitabnya Mbah Hashim dituliskan, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaroha. Kanjeng Nabi menyebut nama langsung Fatimah li anna dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam hasanun dalun ala annal khalqa indahu fi syar'i sawa. Kalau Kanjeng Nabi menyebut nama langsung Fatimah sekalipun itu putrinya sendiri, karena hukum siapapun makhluk, siapapun manusia di hadapan Kanjeng Nabi sama, sekalipun putriku andi mencuri tetap potong tangan. Sunatullah ala ta'a Rasulillah sunnah. Bapak kalau nyebut ibu, sebutlah dengan panggilan yang menyenangkan istri.
Pak, rahasia. Ibu itu kalau dipanggil dengan panggilan yang indah, ibu senang sampai tidur nggak bangun. Ibu, Bu, bukankah Rasulullah sering menyenangkan istri tanpa membeli? Contoh, ya Humairah, enggak beli. Sayyidah Aisyah dipanggil hadratir Rasul, ya Humairah, Insya Allah pipinya kemerah-merahan. Monggo Pak, senangkan istri, panggillah istri, ya Bloro. Ibu, saya kalau manggil ibu, coba jawab dalam. Ibu, mama, mama, umi, Insya Allah. Senang Pak. Jangan memanggil dengan keadaan istri, gak boleh. Duh, mentang-mentang istrinya gemuk dipanggil brot. Coba berbicara yang enak. Kalau istri curhat kepada suami, Pak, kok tetangga majelis taklim bilang aku gembrot? Salah, ibu tidak gembrot, cuma kurang kurus. Enak. Coba. Jadi itu sederhana uswahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an, Bu, itu kata uswatun hasanah cuma ada 3. Itu bisa dibaca iswatun hasanah, bisa dibaca uswatun hasanah. Yang satu untuk baginda Nabi, yang 2 untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin, saya cuplek satu saja tentang Nabiullah Ibrahim. Tapi mau tanya jawab dengan kompak. Ibu kepingin gak punya anak yang hebat-hebat? Kurang kompak, pingin gak punya anak yang solih-solihah? Catat baik-baik. Satu-satunya nabi yang rajin mendoakan anak-anak adalah Nabiullah Ibrahim. Perisani mriki Bu, hebatnya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Kalau mendoakan anak pakai dhamir mutakallim wahdah. Perisani mriki, ini minumku, berarti ibu nggak punya. Tapi kalau saya bilang ini minum kita, ibu ikut memiliki. Paham? Ini saya hantar kepahaman dulu. Ini minumku, ini minum kita. Beda nggih? Nabi Ibrahim disebut Abur Rusul karena kalau mendoakan anak itu pakai dhamir mutakallim wahdah, bukan dhamir mutakallim ma'al ghair. Contoh, beresane mriki. Kalau ni khusus, kalau na umum. Ya Allah, jauhkan diriku dan anakku dari berhala. Surabaya sudah nggak ada berhala, Jombang tak ada berhala, Malang tak ada berhala. Berhalanya ganti setan gepeng cilik. Napa Bu? Sebut yang kompak, setane napa? Tangi turu sing digoleki, bangun tidur yang dicari, pengantar tidur yang dipegang, berangkat kerja yang dibawa. Bukan hanya rakyat, bukan hanya santri, bukan hanya kiai. Kiai melok bingung ketinggalan. Contoh Bu,
Ada seorang perempuan mengadu ke saya karena sakit hati. Suaminya berangkat kerja dari Jombang ke Mojokerto, sampai di Mojoagung balik mergo ketinggalan. Banjur nyang Blitar nyang Kampung Coklat, bojone ketinggalan gak dibaleni. Berarti bojo karo HP larang. Sopo banteri? Bu. Lagi. Ada tafsir saya buka 5 sama Bu. Jawabannya sama. Kenapa Nabi Ibrahim kalau mendoakan anak pakai ku? Ada tafsir Ibnu Ashur. Ini ulama tafsir dari Tunisia. Kitab tafsirnya namanya At-Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir. Ada kitab lagi namanya Mafatihul Ghaib, karangan ulama besar Syekh Fahruddin Ar-Razi. Ada kitab tafsir lagi Al-Iqlil, kalangan ulama besar Syekh Suyuti. Niki jawabannya sama. Apa? Liddilalati alal qurbi bihi, mergo nunjukno kedekatan putra Nabi Ibrahim dengan putranya. Panjenengan kalau doakan anak, monggo Bu didekati. Doakan yang dekat, yang serius. Insya Allah putra ini dadi wong hebat-hebat. Allahumma. Yang nomor 2, littilalati alal khasi bihi, karena mendoakan anak harus khusus. Punya anak 5, jangan anakku 5 Al-Fatihah, jangan, tapi satu-satu. Sayyidah, anakku Maryam Al-Fatihah, anakku Ibrahim Al-Fatihah, anakku Zaitun Al-Fatihah, anakku Yusuf Al-Fatihah, anakku Adam Al-Fatihah, jangan dijamak. Itu uswatun hasanahnya pada sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Banyak satu saya yang saya aturkan. Yang kedua adalah uswatun hasanah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini masalah hukum Bu. Kalau ada yang pas dengan cerita Al-Quran, jangan tersinggung. Oke? Sebelum zaman jahiliyah sudah ada tabani. Tabani itu anak angkat. Bersani beriki, anak angkat punya istri cerai. Di zaman jahiliyah ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istrinya anak angkat. Wes, mirengaken. Satu-satunya nama sahabat yang disebut di dalam Al-Quran secara tekstual cuma 1. Abu Bakar itu hebat Bu, tapi tidak disebut secara tekstual dalam Al-Quran, tapi didhomirkan idhuma fil ghar. Huma itu 2, Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar di gua. Tapi ada 1 sahabat yang secara lafaz, secara teks disebut dalam Al-Quran. Siapa? Zaid bin Harisah. Bareng. Hisah. Sembuh. Wong Harisah kok isah-isah. Bareng Zaid bin Harisah. Kula ceritani. Di dalam kurikulum Al-Quran ngrawut tiang sepah namung wonten kalih, setunggal ihsanan, yang kedua ma'rufan. Ma'rufan itu attitude, perilaku. Ihsanan itu terkait materi. Sekalipun bapak ibu gadah pensiun, bapak ibu sawai ombo, tapi monggo Bu, saben bulan, saben nopo mawon diparingi rezeki panjenengan. Niku ares guncang demi Allah ting mimbar yang berkah niki. Anak kok sampai maringi rezeki dateng wong tua, gak bakal melarat selawasi. Allahumma.
Sing nemen anak terakhir mentok angkrem digawa. Kula panjenengan kali kula husnudzon mawon dhateng Allah, semua sudah diirodai Gusti Allah. Allahumma